Shalom Sobat Teruna, kembali lagi bersama Kak Jimmy di Badabes. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi yang indah ini, sehingga kami mampu dibangunkan untuk memulai aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan kami bisa mentuluskan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sobat Teruna, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kaji ulang, Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, tinggal sedikit lagi Israel tiba di tanah perjanjian. Perjalanan yang panjang dan berlangsung selama bertahun-tahun akan berakhir untuk menduduki tanah Kanaan. Tapi menduduki tanah Kanaan adalah hal yang tidak mudah, karena mereka mulai menyeberangi sungai Yordan dan ada beberapa bangsa-bangsa yang ada tinggal di Kanaan. Melihat situasi ini, bangsa Israel masih berjuang untuk terus menempati tanah Kanaan. Karena itu, Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai dan mengamati keadaan. Akhirnya 2 pengintai atau 2 pengamat ini datang lagi kepada Yosua dan memberitakan kabar baik. Bangsa Israel pun bersiap diri untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan keyakinan dengan teguh, Yosua berkata kepada bangsa Israel agar mereka bersiap-siap dengan mengkuduskan diri mereka, karena Allah akan melakukan perbuatan yang ajaib. Sobat Teruna, kita seringkali diperhadapkan dengan masalah, dengan berbagai tantangan yang begitu besar. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita hadapi adalah persoalan yang sangat besar dan bahkan melebihi kemampuan kita. Rasanya sangat mustahil bagi kita untuk melewati belajar dari masalah-masalah itu. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita berpikiran kalau kita akan gagal
dan gak bisa melewati setiap permasalahan yang ada di dalam diri kita. Belajar dari Yosua, rekan-rekan Teruna, sobat Teruna. Ia menaruh kepercayaan penuh kepada pertolongan Allah. Tentu mustahil jika mengandalkan kemampuan sendiri melawan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kita juga harus belajar percaya pada janji penyertaan Allah. Ia akan melakukan perbuatan ajaib yang tidak pernah terfikirkan sekalipun oleh kita. Kita hanya perlu selalu percaya kepada Allah. Karena seperti lagu, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jadi sobat Teruna, selalu percaya pada Allah karena hidup kita akan selalu bahagia. Amin. Sobat Teruna, kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ada pas harinya Tuhan. Biarlah kami selalu percaya kepada Engkau yang selalu membimbing kami dalam hal apapun, mulai dalam suka, duka, dan dari setiap ada masalah apapun ya Tuhan. Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami, sertai kami dalam aktivitas kami, selalu ada di samping kami, selalu ada di dalam hati kami ya Tuhan. Biar Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan melaksanakan aktivitas kami dengan baik dan selalu bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.